Di sini kami akan menjelaskan bab 7 tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. 1. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah, di samping khauf, takut, dan roja, berharap. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cinta kepada orang-orang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yatahizzu min dunillahi andadan yuhibbunakum kahubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azaba anal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang sangat beriman besar kepada cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Pengayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Seseorang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dan maksiat. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah. Kelima, tak gentar menghadapi hinaan. Kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara untuk meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama, memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Untuk meningkatkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara memahami berapa besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Yang kedua, senantiasa memberikan hati pada segumpal daging pada diri manusia. Jika ia baik, maka pula seluruh jasadnya akan baik. Sebaliknya, jika ia buruk, maka pula seluruh jasadnya akan menjadi buruk. Terakhir, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seseorang yang memahami ilmu agama secara luas dan mendalam akan menjadikannya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut termasuk salah satu sifat orang yang bertakwa, dan ini merupakan bukti keimanan makhluk terhadap penciptanya. Dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2, Allah secara tegas memerintahkan umat manusia untuk takut kepadanya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un ajim. Yauma tarawnaha tajhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tada'u kullu zatin hamlin hamala wa tarana sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari kiamat, kamu melihatnya goncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi ajab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2. Ayat ini mengimbau agar manusia mawas diri serta menjaga diri dari ajab Allah pada hari kiamat dengan beriman dan bertakwa. Manusia harus menyimak pesan Allah dengan cara beriman dan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Abu Lais AS sama Kandi. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Dari tampak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri utamanya seorang hamba yang taat dapat diketahui dari tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.
B. Menjaga lisan dari perkataan dusta. Berbicara dengan lisan merupakan dosa utama seluruh interaksi sosial tersebut. Bagi seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan berhati-hati dalam bertutur kata dan memastikan perkataan mengandung nilai manfaat. C. Menghindari iri dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak ada rasa syukur pada diri seseorang, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi semua kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. D. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pandangan dari segala maksiatan, termasuk memandang lawan jenis dengan pandangan yang diliputi oleh hawa nafsu. Menjauhi makanan haram. Banyak sekali makanan dan minuman halal yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Atas dasar ini tentu sangat memperhatikan kalau ada manusia yang mengkonsumsi makanan dan minuman haram. F. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Tangan dan kaki akan diminta pertanggungjawaban dari kelak. Lebih dari itu, mereka akan menjaga muslim lainnya agar tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Materi tentang hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologis berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'ati wa huwa samiul alim. Artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surah Al-Ankabut ayat 5. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya cara menumbuhkan sifat raja. Yang pertama ada muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mawas diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kalamullah yang syarat dengan ilmu. Di dalamnya terkandung hikmah dan pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengambilnya. Yang terakhir ada meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja akan tumbuh pada diri seorang apabila ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia sempurna kepadanya. Manfaat sifat raja. Yang pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah wassalam. Manusia akan selalu dijuruskan oleh setan ke jalan sesat. Setan akan mencegah seseorang yang berniat untuk berbuat baik. Kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Semakin tinggi ilmu dalam iman, maka semakin berat pula cobaan yang diterima oleh Allah wassalam. Ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah wassalam. Apabila seseorang benar-benar mencintai sesuatu, maka ia akan merasa ringan dalam menghadapi kesulitan dan rintangan. 4. Menumbuhkan sifat optimis. Harapan kepada Allah wassalam bersertai ketundukan hati akan menjadi seseorang menghadapi cobaan hidup. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap ini pula yang diajarkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi bukti keberhasilan Nabi dalam memberikan contoh perilaku tawakal. Contohnya selalu pasrah kepada Allah, tidak ada rasa khawatir dan lain-lain. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 30. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi uhaina ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbil la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Yang artinya, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Ada juga manfaat dari tawakal, yaitu 1. Tercukupinya semua keperluan.
ada pada surat At-Talaq ayat 3. 2. Mudah bangkit dari keterpurukan. Ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan, ada pada surat An-Nahl ayat 99. 4. Memperoleh nikmat yang tiada henti, ada pada surat Asy-Syu'ara ayat 36. Yang kelima, ada menghargai hasil usaha. Sekian materi dari kami.